Hey, terima kasih sudah join lagi. Kita masuk lagi. Kita sudah belajar tadi, ya, apa aja yang kita udah pelajari dalam pelatihan kita tadi. Bahwa yang namanya coaching itu gampang. Orang cuma baca doang kok. Lalu ilmu yang terpenting dalam coaching adalah satu kalimat. Apalagi, apalagi, ada lagi, apalagi, ada lagi, apalagi, ada lagi, apalagi. Itu aja udah. Ya. Yang ketiga, ya, kalau sudah pinter nanya, udah pinter baca, maka tinggal KDRT. Yang keempat, pastikan kalau dia lagi emosional, maka tanya akibat. Ya, penyebab, proses, akibat. Ya, ini nanti tolong ada yang ketik semua yang saya omongin. Anda ketik semua sendiri, taruh di grup WA. Atau Anda taruh juga di grup besar, terserah. Biar buat pembelajaran, buat ingat, yang lain jadi ingat. Ya. Masalah terbesar dalam coaching adalah susah mencari kata-kata untuk bertanya. Sekarang udah saya kasih contekan. Itu kalau ada contekan, ada panduannya kan udah nggak lagi pusing untuk bertanya. Ya, yang kedua, jangan salah timing, jangan salah urutan. Nggak boleh tanya apa rencana Anda, apa solusi Anda, bagaimana cara Anda menyelesaikannya sebelum dia tahu masalahnya, sebelum dia sudah jelas ide-idenya. Kalau ide baru belum ada, masalahnya juga masih ngebulet gitu, nah nggak bisa. Ya, oke, kita lanjut sekarang ke materi kita. Tuing. Ya wis, ada anak saya di samping. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita tadi, latihan dengan rasa nih udah. Ya. Alur percakapan coaching. Dalam percakapan coaching ada alurnya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jalan alur percakapan coaching? Udah jelas. Tujuan dulu, lalu masalah digali. Setelah itu baru ide-ide solusi, terakhir baru ide-idenya baru, setelah terakhir solusinya, lalu rencana aksi dan komitmen. Nah, pertanyaan pemantik, apakah pertanyaan cara bertanya mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Ya iyalah, kalau ditanya nyebelin dia pasti bete, ditanya nengin dia pasti seneng. Bagaimana pertanyaan cara orang bertanya itu mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Iya kan karena ditanggepin, kalau nggak ditanggepin ya susah. Percakapan apa yang terjadi gunakan dalam coaching? Tadi kan udah lihat. Apa bedanya percakapan coaching dan percakapan lainnya? Ada aturannya, ada urutannya, nggak sembarangan. Apa perlu dimiliki seorang untuk dapat melakukan percakapan coaching? Ada bahan pertanyaan yang dicontek. Pak Ibun, harusnya ini Pak Ibun tanya, peserta yang jawab. Ngabisin waktu, udah lihat contohnya juga. Nggak boleh tuh ya, sambil ngajar tuh ada bekas makanan. Hilangkan dulu. Ya. Oke. Yang ketiga, ada penggunaan kompetensi coaching. Dalam sesi coaching akan ada alur tertentu harus diikuti. Sesi coaching harus terjadwal, lamanya 30-90 menit. Ya, kalau perjalanan tertentu yang bukan coaching, nggak ada jadwalnya dan lebih kepada teman untuk ngobrol aja. Nah, ingat Anda harus hadir penuh atau presence dalam melakukan sesi atau percakapan coaching. Pikiran, badan, perasaan ada di satu tempat. Jangan di mute. Ya, ada di satu tempat. Jangan di mute. Ya, tips untuk bisa presence, hadir sepenuhnya. Ya, kalau lagi ada sibuk jangan coaching. Lalu kedua, sabar. Ya, biar orang ngomong sampai puas, sampai lega, jangan dipotong. Dan kita pengen tahu, kita nanya. Ya, sehingga kita bisa tahu apa yang ada di balik pikiran dia. Teknik apa? KDRT. Ayo semua, K-nya apa K-nya? Kenali kata kunci. D-nya. Detailkan. Rangkum. T. Tanya selanjutnya. Tanya. Ya. Apa yang ditanya? Kalau situasi lagi emosional, apa yang ditanya? Akibat. Kalau ternyata emosinya rendah? Penyebabnya. Cerdas teman-teman ini. Nanti iseng ngomong sama kelas sebelah. Kau belajar apa? Apa bedanya sama waktu kau ikut CGP dulu? Ya, coba tanya. Beda nggak yang dia belajar waktu CGP sama sekarang? Beda. Tapi slide-nya sama. Beda. Slide-nya sama.
penyampaiannya. Caranya penyampaiannya. Ilmunya sama ya? Ilmunya sama beda? Ilmunya sama. Ada perbedaan sedikit. Tapi dampaknya perbedaan sedikit, dampaknya jauh nggak? Ya, oke. Jadi alur dalam cerita tuh tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Udahlah lihat contekan aja udah. Tujuan yang ditanyakan adalah tujuan percakapan, ya, bukan tujuan yang lain. Terdiri dari dua hal, agenda dan hasil. Ah, ini udah ada dicontekan. Ada pertanyaan harus dijawab tentang agenda. Apa topiknya? Apa yang ingin Bapak dapatkan? Udah ada pertanyaannya dicontekan. Identifikasi, ya. Nah, ini yang beda. Ya, identifikasi itu di sini memperjelas, menggali dan memetakan situasi. Lihat fakta yang ada, perasaan, keinginan, dorongan hati orang. Apa yang kita coba identifikasi. Nah, di kita identifikasi ada dua. Apa aja teman-teman? Masalahnya diidentifikasi, kesadarannya diidentifikasi. Apa masalahnya, Bu? Oke, 1 sampai 10 nilainya berapa? Ini masalah diidentifikasi. Ini kesadaran diidentifikasi. Lalu dari masalah itu apa prioritas? Prioritas diidentifikasi. Kasih bobot persen. Oke, lalu mana yang dibereskan duluan? Katanya lagi mana? Ya, jadi masalah, kesadaran, prioritas, mana yang harus dibereskan. Jadi inilah yang kita sebut dengan fokus. Ya, masalah, kesadaran, prioritas, dan fokus. Setelah itu identifikasi solusi. Nah, ketika kita bicara solusi, kita nanya, pernah nggak masalah ini kau hadapi masa lalu yang mirip-mirip ada solusinya? Oh iya. Udah googling belum? Oh udah. YouTube, WA ada. Udah coba ChatGPT? Ada teman buat konsultasi? Ada. Oke, ceritakan. Sudah ceritakan, dia cerita semua. Lalu setelah cerita, apa kesimpulan yang bisa diambil? Ambil kesimpulan. Ambil kesimpulan. Udah, itu yang lakukan kan di pertanyaan yang Anda pegang. Udah dapat ide baru, ya, udah tahu masalahnya, baru tanya, apa solusinya? Pertanyaannya, Pak, gimana kalau ternyata coachingnya bingung, Pak? Dia tetap kita tanya, nggak ada ide. Ya, maka kalau itu yang terjadi, kondisinya bisa kita sebut dengan apa, teman-teman? Oh, orangnya, ingat tadi kalau nggak ada ilmunya harus diajarin. Tapi dalam coaching diajarin nggak boleh kita kasih apa adanya langsung caranya. Kita harus bungkus dalam bentuk perumpamaan, cerita. Ya, jadi lakukan pertanyaan solusi berupa perumpamaan, cerita, contoh, dan tanya perlukah riset mendalam. Lalu terakhir tanyakan apa yang bisa Bapak ambil dari cerita ini. Nah, ini nih nggak ada tuh di materi Anda. Ini di screenshot. Tolong. Di screenshot. Contoh. Contoh. Yuk. Tak contohi. Pernah nggak ketemu guru-guru atau rekan kerja yang ditanya apa aja diem, bingung, nggak ada cerita, bingung, saya nggak ngerti Pak, belum pernah. Iya. Ada? Pernah. Ya, tingkat oonitasnya cukup tinggi, oon. Begitulah. Pernah? Pernah. Maka kalau kayak gitu ada cerita, Anda yang lakukan cerita. Contoh. Ya, saya punya teman tuh ya, namanya Bu Nuraini Hamzah. Dia cerita, dia sudah coba jalankan pembelajaran berdiferensiasi. Cuma masalah dia adalah ada 30 kelas. Namun itu masalah kuota dan masalah alat-alat. Nah, untuk kuota dia nggak bisa apa-apa karena apa? Itu butuh dana dari pemerintah untuk pelangganan internet buat satu sekolah. Ya, jadi dia bilang aku nggak bisa ngomongin kan itu pribadi lah, biar diselesaikan oleh sekolah anggaran. Aku nggak bisa campur-campur. Tapi ketika saya tanya, ibu bisa coba yang lain bu? Mungkin gimana? Oh nggak ada, saya udah nggak ada ide. Oh bu gini bu, kebetulan saya punya cerita sedikit. Gimana ceritanya? Jadi ada sebuah perusahaan tambang namanya Fremont apa gitu ya. Terus dia ada dekat-dekat kita gitu, walaupun beda kabupaten. Nah, lalu
kepala sekolah kami bekerja dengan satu inian sok-sok bikin acara kunjungan anak-anak CSR, senang sananya. Dia sediakan mobil bus, datang ke sana anak-anak lihat, di foto-foto, itu bahan buat mereka nanti bilang kunjungan dari SMP ini ke pertambangan ini. Udah keren banget itu. Lalu ya setelah itu kita jadi bahannya mereka tuh, kita jadi syutingnya mereka tuh buat mereka jadi bagus nggak apa-apa. Lalu tapi dari pendekatan ini kita ngomong kata dia. Itu apa? Di sekolah kita perlu langganan internet. Itu cukup ngambil Indohome aja. Hanya bayar 750.000 sampai 1 juta setahun. Kalau bayarnya 1 tahun langsung itu dapat diskon 20%, 10 juta aja. Ini kalau boleh sama alat routernya ditaruh di 3 tempat, ya cuma habis 15 juta aja itu. Kita butuh itu Pak. Gimana ya Pak ya? Kira-kira ada dana CSR-nya ya dari tambang ini. Cuma 15 juta mah kecil. Kita atur Bu. Nanti lambang Bapak, perusahaan Bapak boleh ditempel lah Pak sebagai penyumbang. Kita tulis dan kita taruh, kita sebut itu. Boleh Bu, boleh. Nanti kita foto, kita minta nanti kepala camat datang ketika Bapak pasang itu. Boleh Bu, boleh. Ya boleh, kita mau kalau kayak gitu. Dan terjadilah. Dan sejak itu beres tuh masalah internet. Setiap tahun mereka yang bayar. Kita tenang aja udah. Oh bisa gitu, iya. Tapi untuk buka pintunya kita nggak langsung minta, kita provok kunjungan anak-anak sekolah dulu, studi tour. Udah gitu bus mereka yang bayar pula. Mereka kan senang kalau ada datang itu di foto-foto kita, dijadikan bahan, dibikin video, dikirim ke Amerika, dikirim ke luar negeri. Gak apa-apa lah anak-anak kita dijual. Oh gitu, iya itu yang terjadi mereka. Oh gitu Bu, iya. Nah saya mau nanya Ibu, Ibu setelah dengar cerita saya barusan, apa pembelajaran Ibu? Wah, kata dia, saya mau coba tiru juga tuh. Itu ide bagus tuh. Menurut saya bisa jalan yang kayak gitu di kantor, di tempat saya. Oh gitu ya Bu? Iya. Apa yang Ibu akan lakukan berbeda? Nggak usah berbeda. Samakan aja. Bisa juga itu, cukup itu. Gimana caranya Ibu bisa berkoneksi, berhubungan dengan orang dari tambang itu? Tinggal lihat internetnya aja. Cari orang CSR humasnya. Gampang lah itu. Apalagi ada yang kenal. Gampang lah. Apalagi di kita ada yang saudara, kan dia harus urus perizinan. Perizinan ada saudara kita kenal di sana, gampang itu urusannya. Makasih idenya kakak. Lihat, kita cuma cerita, ambil sebuah cerita, kita ceritakan kepada dia, dia ambil kesimpulan sendiri. Dia punya rencana sendiri. Gak harus kita bilang, Bapak ntar lakukan ini, Bapak lakukan ini, gak usah. Kita cerita aja. Sampai sejauh ini cukup jelas Bapak Ibu. Ya, dalam coaching nggak boleh Anda ngasih ide. Nggak boleh Anda nyuruh. Nggak boleh Anda ngasih instruksi. Anda cerita aja. Analogi aja. Pengalaman orang lain. Cerita aja. Setelah itu tanya dia, apa kesimpulan yang Bapak bisa ambil? Lalu tanya lagi, apa rencana kerja kamu terhadap cerita tadi? Kenapa? Karena ide kita bisa jadi beda dengan ide dia. Karena bisa jadi dia bilang, Bapak kan enak, Bapak punya kenalan. Bapak kan enak, Bapak punya saudara. Bapak kan enak, Bapak sudah punya kemampuan. Kami kan nggak punya. Bapak kan kepala sekolah. Bapak kan suami Bapak, suami Ibu itu kan orang kaya. Kami punya apa? Kami nggak bisa macam-macam, Pak. Kadang-kadang kita nggak bisa macam-macam karena apa? Kehidupan kita, cerita kita beda sama cerita hidup dia. Jadi kita nggak boleh nyuruh dia melakukan sesuatu atau kasih ide. Kita boleh cerita, lalu tanya dia, apa yang bisa kau ambil dari cerita saya? Bisa jadi yang kita ambil A, yang diambil malah C. Bisa jadi menurut kita harusnya dilakukan B, dia malah pengennya E. Kenapa? B nggak jalan di tempat aku yang tahu hidup. Hidupku beda dari hidupmu. Berat badanku 50 kilo, kok 100 kilo. Kau pukul sekali, bam, orang jatuh. Aku pukul nggak ada terasa. Tadi gitu kan. Kita punya kondisi beda, kita punya power beda, jangan kau samakan. Itulah coaching. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, kita lanjut, oke? Lanjut. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kata kuncinya adalah apa tadi? Ya, kita tanya, apa yang bisa Bapak ambil dari cerita ini? Lalu apa rencana aksi Anda? Udah, cuma itu doang. Ya. Baru tanggung jawab. Udah ada dicontekan, gak usah pusing. Ya, nah kita akan latihan percakapan sesi coaching dengan alur tirta. Ada 2 orang, ya. Tata cara berpasangan, ya.
2 siklus untuk 2 peserta. Siklus 1 durasi 15 menit, peserta coach, peserta 1 jadi coach, peserta 2 jadi coach. Lalu gantian. Ya, topiknya bebas. Ya, topiknya bebas. Nah, saya pikir topiknya Anda ngomongin aja tentang gimana caranya agar kita sukses, agar saya sukses, cepat sukses dan nilainya bagus dalam proyek PP ini, pembekalan PP ini. Yang kedua, gimana caranya agar saya dapat dukungan dari sekolah saya agar saya lulus cepat, lulus dan sukses dari program PP ini. Itu aja udah latihannya. Silakan pilih topiknya. Nanti juga ada latihan bertiga, satu lihat, yang satu lagi jawab server. Kalau ternyata orangnya bertiga, di sini enggak, berdua-berdua semua. Sudah, habis latihan nanti Anda nonton di LMS. Itu ada video-video, Anda tonton, ya, sampai dengan ini ada 1, 2, 3, 4. Asumsinya Anda udah nonton yang kemarin. Kalau yang belum, maka yang video kemarin tonton juga. Ya, yang pelajaran hari ke-10 tonton, hari ke-11 tonton. Sudah. Ya, ingat, Anda mungkin capek, boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Ya, Anda latihan sampai dengan jam 11.15. Setelah itu Anda boleh istirahat sebentar. Ya, latihan yang lama, Pak. Nah, saya pengen kalau bisa Anda latihannya tuh kalau bisa orang 2 kali. Jadi 4 kalau bagus. Tapi kalau nggak bisa 2-2 juga nggak apa-apa. Ya, nah gimana latihannya? Anda di bawah itu ada boardroom, ada ruang diskusi. Ya. Nah, Anda bisa masuk ke kelas yang A1, A2, A3, A4. Nah, saya akan ngasih tahu dulu siapa dengan siapa. Ya. Tadi saya udah kirim belum ya ke grup? Belum ya? Belum. Pak. Belum. Saya udah bikin loh. Belum. Belum ya? Ini apa nih? Maaf Pak, coba bisa kirim lagi linknya. Saya keluar. Bodoh, udah telanjur, biarin. Ada linknya di grup WA, di LMS. Saya belum bikin nih. Saya udah bikin padahal. Udah deh. Oke, saya lihat. Di sini saya naruhnya. Enggak. Nama peserta. Udah. Saya coba buka filenya dulu ya. Download tadi. Ada di download. Ada peserta. Bismillah. Semoga sudah ada. Nah, nanti kita bikin. Siapa yang nggak hadir di sini? Ada yang nggak hadir? Kita pegang. Kunci kita pegang. Oh iya kan, Pak Stefanus mah. Ini ada Bu, siapa ini belum punya teman? Bu Maria Dongo. Udah ada, dia pakai 2 HP dia. Nah, Bu Maria Dongo pakai 2 HP. Oke. Nih ya, saya tulis di chat. Ya, ada kelas A1. Nah, sebentar. Ada kelas A2, ada ruang A2, ada ruang A3, ada ruang A4, ada ruang A. Twing. Ada nggak di chat tuh? Lihat. Pak Ambrosius sama Pak Bakri Wahid satu ruangan. Bu Cut Mutia sama Pak Elizabeth satu ruangan. Ya. Lalu Pak Emmanuel Patris sama Bu Maria Dangu satu ruangan. Maria Goretti Ice, Bu Ice sama Bu Mary satu ruangan. Bu Nuraini sama Pak Samuel satu ruangan. Pak Stefan sama Bu Yasinta satu ruangan. Ya, ruangan ada tuh A6. Ada ya? Ya, sekarang masuk ke ruangan masing-masing. Lihat catatannya, lalu diskusi. Nanti perintah-perintahnya biar saya sampaikan di WA. Oke, biar perintah-perintahnya saya sampaikan di WA Group. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yuk, masuk ke ruangan. Di LMS, Pak? Di LMS. Enggak di LMS, di Zoom. Di Zoom. Apa?
Itu ada breakout room A1, A2, A3, A4, A5. Ada nggak? Tidak ada di sini. Tidak ada, Pak. Ada. Ada di ruang diskusi itu di break room Ruang itu. diskusi. Udah saya pindahin deh. Pak Ambrosius. Masuk ke A1. Pokoknya kalau saya pindahin terima aja ya. Iya, Ya. pindah. Oh, udah. Terus Pak Bakri Wahid A1. Ya, lalu jangan ditolak. Kalau udah saya kirim terima oke. Itu ntar HP-nya apakah Anda pindah ini oke, jangan sampai bingung. Bucut Mutia itu A2. Kok nggak bisa? Ada. Itu Oh, ada udah pindah ada. dia. Terus Elizabeth Balaroga itu ke A2. Terus Pak Emmanuel itu A3. Ya, lalu Maria Dangu itu A3. Terus Bu Ice itu ke A4. Lalu teman Bu Ice itu Bu Sao itu juga A4. Udah pindah dia. Bu Naraini Hamzah itu di A5. Lalu Pak Samuel juga ke A5. Nah, siapa yang nggak punya teman? Pak Stef dengan saya, Bapak. Hah? Nah, Tadi Ibu. di pembagian. Nah, itu tuh. Jadi nanti dengan Pak Stefanus, ya, nah, itu kalau susah pakai WA aja, Bu. WA call. Paham nggak? Kan yang penting ada suara kan, bukan yang penting ada orang kan? Iya, iya, iya. Iya, pakai WhatsApp call aja latihannya. Walaupun di sini join, ya, tapi ngomongnya pakai WhatsApp call aja. Saya pindahin ke A6. Bu Mari Ece ke A6. Salah dong. Bodoh ah. A6 dulu. Maria Ece itu harusnya apa tuh? A4.